يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Kenalin, nama aku Haidar Prayata Wirasana. Aku sekarang kelas 12, baru lulus SMA, dan aku alumni tahun 2020. Halo, perkenalkan nama aku Aulia. Nama aku Tasya. Kita berdua dari kelas 12, baru lulus juga tahun ini, alumni tahun 2020. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadal Panandaria. Saya kelas 11 dari SMA Cairan Cemaya. Terus saya alumni tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Pasha Zakafika Majid. Saya kelas 11 di SMA Negeri 8 Jakarta. Saya alumni tahun 2021. Ya, nama saya Tika Almira, biasa dipanggil Tika. Saat ini saya bekerja di World Bank sebagai analis perumahan. Waktu itu alumni ITB dan Erasmus University Rotterdam. Saya dan teman-teman di sini mungkin pertama kali belajar di KPM tahun 2004. Pengajarnya langsung dengan Pak Ridwan. Halo, nama aku Laila Mauhibah, panggilannya Laila. Sekarang tinggal di London, kebetulan lagi pulang ke Indonesia. Kerjanya di Meta atau previously known as Facebook sebagai software engineers. Tahun berapa di KPM itu sama kayak Atika, jadi kita berdua di tahun 2004 diajar langsung oleh Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Fadli. Saat ini kerja sebagai analis perekonomian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi kami di sana ada tugas tambahan juga sebagai kepala subdivisi yang mengawasi proyek-proyek migas dan listrik. Kemudian alumni saya agak beda dengan Atika sama Laila sama Oki. Kalau mereka kan sudah dari SD, saya baru masuk itu sekitar SMP tahun 2006 apa 2007 ya. Tapi masuknya ke angkatan beliau-beliau. Tanggapan mengenai diadakannya halal bihalal, seneng sih akhirnya ada acara halal bihalal di mana kita bisa ketemuan sama guru-guru, sama staff, dan juga sama teman-teman tentunya. Nah, untuk tanggapan adanya diadakan halal bihalal ini gimana nih, Cak? Kalau dari aku seneng banget karena aku bisa ketemu sama guru-guru KPM lagi, bisa ketemu sama alumni-alumni juga, dan bisa mengenang masa-masa belajar di KPM. Sama sih, aku juga seneng banget bisa lepas kangen sama teman-teman alumni dari KPM, bisa ketemu guru-guru juga, tentunya juga flashback dikit lah, kenangan-kenangan selama masa di KPM. Ya tanggapannya ya senang karena bisa ketemu lagi sama kawan-kawan KPM yang dulu yang udah sharing beberapa pengalaman, beberapa bulan ya belajar bareng. Nah, terus udah nggak ketemu sama 2 tahun ya, sekarang jadi ketemu lagi ya, tentunya senang ya. Tanggapan saya diadakan halal bihalal
pada hari ini nih sebenarnya sangat berkesan sih buat saya. Soalnya saya udah nggak ketemu teman-teman saya selama 2 tahun dan terutama kakak kelas saya yang udah lulus dan nggak bisa ketemu lagi gitu, dan di sini kita bisa ketemu lagi setelah bulan puasa dan halal bihalal gitu. Wah, menurut saya sih ini acara berkesan kali sih buat saya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi di acara halal bihalal alumni KPM bersama guru-guru KPM juga, dan senang banget bisa ketemu, cerita-cerita lagi dan dapat inspirasi juga dari Pak Ridwan dan teman-teman yang lain. Kesan-kesan terhadap halal bihalal hari ini seneng sih, meskipun taunya agak mendadak juga, tapi seneng banget bisa ketemu wajah-wajah lama yang udah lama banget nggak ketemu, bisa saling bertukar kabar dan menyambung silaturahmi. Halal bihalal hari ini alhamdulillah menyenangkan, bisa ketemu lagi sama Atika, Laila udah lama nggak berapa tahun? 6 udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol, nostalgia juga dulu seperti apa belajar bareng sama Pak Ridwan. Ya paling ini sih berkesan karena saya yang paling terakhir masuk, jadi agak ngejarnya gimana gitu. Dan buat aku sih harapannya buat tahun depan, mungkin karena ini acara yang pertama, orang-orangnya belum banyak ya. Aku sih berharap semakin nanti tahun depan dan tahun depannya lagi semakin lengkap yang datang, karena tentunya ingin membuang kangen dengan teman-teman, karena pokoknya dulu tuh berkesan banget lah selama di KPM gitu sama teman-teman kita. Ya, belajar berarti aku dari kelas 6 sampai kelas 8, kurang lebih 3 tahun aku di KPM. Plus pembinaan dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Assalamualaikum. Terus kira-kira harapan dari aku sih selanjutnya acara halal bihalal ini nih akan diadakan terus tahun ke tahun ke depannya dengan alumni-alumni yang lebih banyak lagi. Terus juga kita juga bisa silaturahminya tetap terjaga, keluarganya tetap terjaga, keluarga KPM. Kalau Aca gimana nih, Ca? Semoga kedepannya ikatan alumni KPM itu bisa tetap terjaga biar kita bisa saling terikat satu sama lain. Ya harapan saya sih lebih banyak lagi acara-acara alumni untuk kayak gini biar lebih dekat lagi, terus kayak biar mengenang masa-masa dulu gitu. Kan enak kalau misalnya kita udah sharing pengalaman di sini, kita ntar ngebantu di sini juga. Harapannya kedepannya bisa diadakan acara-acara seperti ini lagi ya, dan biar kayak silaturahminya lebih terjalin lah. Jadi kita sama alumni ini kompak lah, sukses bersama gitu. Harapannya kedepannya mungkin akan ada halal bihalal selanjutnya, dan biar kita bisa kenal dengan alumni KPM. Oh iya, tadi setuju sama Atika sama Laila. Jadi selain belajar matematik, Pak Ridwan juga selalu membimbing kita terkait kehidupan. Jadi bukan matematiknya saja yang dipelajari, tetapi tadi akhlaknya, kemudian alur berpikirnya seperti apa. Sampai sekarang ini saya udah loncat berapa kali dari matematika, tadinya matematika, kemudian ke engineering, kemudian sekarang perekonomian, bahkan review legal juga, hukum. Alhamdulillah karena belajar di sini tidak hanya matematik tapi alur berpikir, jadi itu semua terimplementasi di sana. KPM, ikhlas, tegas, puas. Pada halal bihalal kali ini, sertanya itu adalah dari kalangan guru KPM, baik itu guru di KPM Pusat maupun di cabang, dan juga ada alumni KPM beserta orang tua dan keluarganya, bahkan ada yang sudah punya anak dibawa anak-anaknya, dan juga ada volunteer ya, selain guru yang akan berkontribusi di Final Komas 18.
tujuan utamanya ya, selain seremonial seperti halal bihalal pada umumnya, maaf-maafan, kita lebih ke menjalin silaturahmi, terutama ke alumni yang sangat jarang sekali momen bisa bertemu, mungkin setahun sekali ya. Selain itu, untuk membicarakan program-program alumni ke depan, dan juga membahas tentang final Komas 18 yang akan dilaksanakan seminggu lagi. Untuk jumlah peserta yang hadir di kisaran 80-an. Untuk rangkaian kegiatan, tadi kita ada sharing dari alumni, lalu ada ceramah ya dari Pak Ridwan, memberikan motivasi, memberikan penjabaran tentang program-program alumni ke depannya, memberikan taujih atau nasihat pada kita semua. Selanjutnya ada juga pemaparan tentang Komas ke-18 oleh ketuanya, yaitu oleh Pak Fahri, serta dilanjut dengan halal bihalal, salam-salaman, saling bermaaf-maafan, dan terakhir setelah sholat itu kita ada ramah tamah makan siang bersama, lalu pulang. Baik, untuk para tamu undangan atau peserta yang menyaksikan ini, mohon maaf jika ada kurangan ya. Harapannya kegiatan seperti ini bisa kita lakukan rutin, dan untuk alumni mungkin kedepannya bisa kita agendakan pertemuan setiap minimal 1 semester sekali lah. Karena silaturahmi itu sangat baik, sangat banyak manfaatnya ya. Harapannya nanti KPM bisa memfasilitasi dan alumni juga bisa hadir. Gitu saja. Acara halal bihalal pada tahun ini, pada tahun 1444 Hijriah, adalah saat untuk menyatukan, membersamai, ibaratnya itu karyawan KPM, guru-guru KPM di berbagai cabang, dan juga alumni KPM. Mudah-mudahan saling mengenal ini, saling mengakrabkan kembali, bisa menjadi suatu potensi yang membuat kita bisa istilahnya saling bekerja sama di masa depan, saling kenal mengenal, yang intinya nanti membuat keakraban itu semakin hangat ya antara alumni, guru, dan karyawan, sehingga mudah-mudahan di kemudian hari ini akan menjadi potensi saling bantu ya, potensi bekerja sama untuk memajukan KPM di masa depan. Harapan saya kepada keluarga besar KPM, baik karyawan, guru, siswa, alumni, dan orang tua siswa alumni, saling mengakrabkan diri, saling kenal mengenal, dan meningkatkan ibadah. Ibadah dalam hal ini tidak hanya ibadah ritual seperti yang beragama Islam, sholat, puasa, zakat, ya, dan ibadah lainnya, tapi ibadah sosial di mana kita saling membantu. Dan salah satunya adalah KPM. KPM adalah lembaga yang punya misi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan matematika dan IPA dengan bayaran seikhlasnya. Sehingga mudah-mudahan momentum ini membuat karyawan dan guru semakin semangat untuk ibaratnya bergabung atau ibaratnya memberi manfaat di KPM. Murid-murid dan orang tua siswa KPM, begitu juga alumninya, juga bersemangat untuk memberi manfaat kepada KPM. Itu buah dari puasa yang sudah kita lewati ini. Program khusus alumni adalah saya akan membuat kelas kehidupan 1 semester sekali minimal. Kelas kehidupan itu mengajarkan atau ingin mengajak alumni untuk merenung tentang kehidupan, bahwa tidak semua orang baik itu harus sukses pada waktu yang bersamaan atau harus sukses dalam waktu yang cepat. Semua dipergilirkan. Dan bagaimana bangkit dari kegagalan, dan bagaimana juga mensyukuri kesuksesan. Dalam hidup banyak hal yang tidak terduga. Dan saya ingin juga alumni KPM tetap dalam kebaikan ketika mereka berada di dalam negeri dan di luar negeri. Selain itu juga, khusus alumni KPM yang ada di Indonesia, saya akan melibatkan dalam kegiatan-kegiatan KPM ya, seperti misalkan mengajar secara offline, ya, kemudian bantu membuat soal, bantu jadi pengawas ketika lomba, bantu pelatihan, jika alumni tersebut berkenan. Dan insya Allah berkahnya banyak. Buat alumni yang di luar negeri bisa sharing pengalaman secara online
atau bantu mengajar secara online, atau juga bantu buat soal ya secara online. Yang jelas kita ingin mengajak alumni KPM untuk menambah tabungan jiwa buat bekal alumni tersebut di dunia ya, masa depan di dunia, dan insya Allah juga masa depan di akhirat. Pesan Pak Ridwan kepada alumni KPM, pertama, jadilah orang yang dekat kepada Allah dengan aktivitas yang dilakukan, baik aktivitas beribadah secara ritual atau aktivitas sosial ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jadilah orang bermanfaat ya. Orientasi hidup itu jadilah orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja.